Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kalian sudah menonton video tentang teori kinetik gas. Berikut rangkumannya. Jadi di kimia kalian sudah belajar bahwa N kecil di sini adalah mol, di mana kalau di kimia kalian belajar mol itu adalah gram per mr. Nah, di fisika biasanya gram atau massa ini ditulis dengan M kecil, sedangkan mr itu hanya M kapital. Itu maksudnya adalah massa molekul relatif. N besar adalah jumlah partikel total, dimana kalau kita mau mencari N itu adalah jumlah mol dikalikan dengan N0. N0 di sini adalah bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bagaimana persamaan gas idealnya? Berdasarkan hukum Boole-Gay-Lussac, kita dapatkan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Di mana di sini PV per T itu adalah sama dengan N kecil atau mol dikalikan R. Di kimia kita biasa menggunakan N-nya dalam mol, R-nya 0,082, P-nya dalam atm, volume dalam liter. Nah, untuk fisika kita pakai satuan internasional, di mana di sini PV sama dengan nRT. R-nya di sini adalah 8,31 dengan satuan Joule per mol Kelvin. Ingat T-nya harus diubah ke Kelvin. Kemudian PV juga sama dengan N kali K kali T. Jadi N besar di sini adalah jumlah seluruh partikel. Nah, kalau supaya lebih mudah hafalinnya, kalian PV hafalinnya gini. PV sama dengan nurut kalau N-nya masih kecil. Nah, PV sama dengan nekat kalau N-nya sudah besar. Nah, dari N kecil supaya jadi N besar, kita harus mengalihkannya dengan sesuatu bilangan yang besar, yaitu bilangan Avogadro untuk menentukan jumlah partikel sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ada pertanyaan, Bu saya mau pakai yang mana? Tergantung kalian mau pakai ketetapan yang R atau yang K. Kalau pakai R, pakai N kecil atau mol. Kalau pakai K, konstantanya K, di mana K itu adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23, maka kalian harus pakai N besar, di mana N besar adalah N kecil dikali N0. Nah, di sini juga kita bisa ada juga persamaan di mana PV itu adalah sama dengan 2/3 N kali EK. EK di sini adalah energi kinetik partikel. Nah, sekarang kita belajar dari sini ya. Kita turunkan dulu rumusnya. PV sama dengan nekat, ya kan? PV sama dengan nekat kalau N-nya besar. PV-nya sama dengan 2/3 N kali EK. Kita masukkan 2/3 N kali EK sama dengan NKT. Kita coret N-nya sehingga kita dapatkan energi kinetik gas adalah 3/2 kT. Nah, di dalam gas kita tidak mengenal adanya energi potensial. Yang ada adalah energi dalam atau disebut dengan U. Nah, energi dalam ini adalah keseluruhan energi kinetik yang dilakukan oleh partikel. Bayangkan jika satu partikel atau satu atom itu bergerak, maka dia punya satu energi kinetik. Nah, kalau dalam wadah itu kan kita punya banyak partikel gas, sehingga energi dalam itu adalah jumlah keseluruhan. Sehingga kita harus mengalihkannya dengan jumlah keseluruhan partikel. Atau kita bisa menghafalkannya U sama dengan nek gitu ya. N kali EK. Dimana EK-nya itu tergantung ya, kalau gasnya monoatomik seperti helium itu maka delta U-nya itu adalah 3. F-nya di sini ada derajat kebebasan namanya. Itu adalah 3. Sehingga kita bisa menuliskan U sama dengan 3/2 nekat. Nah, bedanya apa sih, Bu? EK sama U ini bedanya kalau EK hanya 3/2 kT. Kalau U
3/2 kT-nya dikalikan N atau jumlah keseluruhan partikel. Itu untuk yang monoatomik ya. Untuk yang diatomik seperti ini ada hidrogen, kemudian dan oksigen itu ya, yang di sini ada dua-duanya seperti itu, maka ada ketentuan khususnya. U sama dengan F/2 nekat, dimana kalau suhu rendah itu sama dengan yang molekul monoatomik. Kalau suhunya antara 500 Kelvin, maka derajat kebebasannya adalah 5, sehingga persamaannya nanti U-nya sama dengan 5/2 kT. Sedangkan untuk suhu tinggi sekitar 1000 Kelvin, maka derajat kebebasannya adalah 7 atau 7/2 kT. Ini karena gerakan molekul-molekulnya sudah beda. Jadi ketika di 300 Kelvin itu bergeraknya translasi, gerak lurus saja. Kalau sudah 500 Kelvin itu geraknya rotasi dan translasi, sedangkan kalau sudah 1000 Kelvin dia translasi, gerak lurus, berputar, dan vibrasi bergetar.